Bapak Ibu brosis sekalian, kembali berjumpa di acara CEO Talk. Kali ini kita punya narasumber di industri yang sangat menarik, Bapak Suwandi, CEO dari Cashless, perusahaan fintech pertama yang masuk ke lantai Bursa Efek Indonesia. Apa kabar Pak Suwandi? Baik, Pak Alex. Thank you for accepting our invitation untuk wawancara di Economics Channel. Terima kasih juga Pak atas kesempatan yang diberikan. Brosis sekalian, Cashless ini menarik ya. Di antara perusahaan new economy lainnya, mereka memiliki bisnis model yang sangat unik ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Ya. Berada di payment gateway, di mana customer-nya adalah merchant-merchant, toko-toko seperti misalnya retail, restoran, kemudian juga toko fashion dan lain sebagainya gitu ya. Dan produk-produknya antara lain yang seperti ini ya. Ya, jadi ini salah satu produk devices yang kita provide ya kepada merchant-merchant kita itu, di mana kita meng-embed platformnya itu untuk penerimaan pembayaran non tunai di dalam satu platform tersebut. Bapak memberikan solusi payment kepada para merchant ini ya, supaya mereka point of sales-nya di kasirnya itu nggak perlu terlalu banyak EDC atau QR. Seperti itu kira-kira Pak ya? Benar sekali. Jadi dari Cashless sendiri itu menyediakan produk dan solusi ya terhadap para pelaku bisnis. Ya. Di merchant ini kita menyediakan platform ya. Platform itu untuk penerimaan pembayaran non tunai yang mencakup kartu kredit, kartu debit. Saat sekarang ini lagi booming juga itu di uang elektronik, baik yang berbasis QR maupun yang berbasis kartu seperti itu. Ya. Produk dan solusi yang kita tawarkan itu sudah terintegrasi dalam satu platform. Efisiensikan dari sisi merchant dalam memaintain transaksi non tunai. Ya. Di mana Bapak terlebih dahulu melakukan dealing dengan issuers, yaitu para pemilik e-money, para banks ya, pemilik kartu kredit, issuer kartu kredit, kartu debit, e-money dan lain sebagainya. Kemudian Bapak melakukan pendekatan kepada merchant-merchant ya. Betul sekali. Nah, di mana merchant-merchant itu ada yang memang mungkin sudah ada EDC-nya dari bank tertentu mungkin gitu. Sudah ada QR-nya gitu ya. Benar. Ada juga merchant yang mungkin belum punya gitu ya. Yes, benar sekali. Kalau belum punya, Bapak langsung datang dengan solusi ini. Benar. Konkretnya kan EDC ini ya. Ya. Di mana itu bisa menerima payment dari berbagai macam issuers ya. Benar. Kalau ke merchant yang sudah punya EDC, itu Bapak bisa substitute ya. Jadi mereka tidak perlu terlalu banyak EDC di meja kasirnya gitu ya. Ya, benar sekali. Jadi kita bisa memberikan sebuah keuntungan bagi merchant juga ya dalam memaintain pembayaran non tunai mereka itu lebih terintegrasi ya daripada harus memaintain terlalu banyak device ya. Mereka hanya perlu memaintain satu device, satu platform, dan sisanya biar Cashless yang menghandle dengan para partner-partner issuer. Iya. Dan pada saat merchant itu sudah punya hubungan dengan bank tertentu, dengan issuer tertentu ya, di kasirnya udah ada EDC gitu, apakah perlu ada negosiasi ulang dengan pihak issuers? Atau semuanya sudah di-handle oleh Cashless? Dari sisi model bisnis sih sudah di-handle dari Cashless sendiri sih. Ya, jadi merchant juga tidak terlalu terbebani ya untuk negosiasi dengan masing-masing issuer ya, di mana secara integrated Cashless sudah bisa memberikan model bisnis yang hampir sama dan sama lah ya dengan issuers ya. Dengan issuer tersebut. Gitu. Sepertinya saya belum pernah dengar Pak pemain lain ya yang berkonsentrasi dengan model bisnis seperti ini Pak. Mungkin ada ya, tapi saya belum pernah dengar gitu. Mungkin nggak salah kalau saya bilang bahwa Cashless is actually the biggest in Indonesia in terms of doing this kind of business. Benar nggak Pak? Ya, kalau dari sisi integrated one platform ya yang mengintegrasikan dari hampir semua kanal pembayaran non tunai yang mencakup kredit card, debit card, QR maupun kartu e-money ya, itu secara transaksi memang Cashless itu jauh lebih besar seperti itu ya, karena pada dasarnya lebih banyak yang konsentrasi di bagian online ya, ataupun ada beberapa yang berkonsentrasi di penyediaan EDC yang mencakup penerimaan di kartu kredit dan debit saja. Sedangkan di QR ini ya biasanya masih terpisah. Jadi dari Cashless ini kita punya fokus itu adalah mengintegrasikan keseluruhan ya dalam satu platform. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari Cashless ini sendiri. Pada saat ini kan ada berbagai macam tiering merchant nih Pak ya.
Ada very large merchants, yaitu retailer-retailer berskala triliunan rupiah gitu, dengan turnover triliunan rupiah. Ada juga yang perusahaan menengah dan lain sebagainya. Konsentrasi cashless di market yang mana, Pak? Oke, kalau dari sisi cashless itu kita memfokuskan pada semua sektor, ya pastinya. Tapi khususnya itu kita lebih konsentrasi di solusi kepada para UMKM. Ya. Oh, UMKM? Karena pangsa market UMKM ini sangat besar di Indonesia dan masih banyak sekali yang belum tersentuh dari sisi digital teknologi ini. Ya, jadi salah satu solusi cashless ini akan sangat bermanfaat bagi para UMKM ini untuk bisa go digital, apalagi dalam sekarang ini. Gitu. Ya, dan bagi issuer juga nggak perlu spend too much approaching so many UMKM, benar kan Pak ya? Betul. Semua bisa dititipkan ke cashless, ya kan, dalam hal akuisisi merchant, gitu ya kan. Benar. Biasanya kalau issuer itu kan konsentrasi mengakuisisi dan memaintain large merchants, ya. Ya. Itu mereka konsentrasi di situ, gitu. Kalau medium size merchant perlu partner kan. Ya. Benar. Nah, dalam hal ini yang terbesar di Indonesia yang melakukan hal tersebut adalah cashless. Ya, kalau dikombinasikan dari sisi multiple ya kanal pembayaran tersebut. Ya. Ya. Makanya mungkin you guys, Bapak Ibu, banyak yang belum pernah dengar kali ya. Di bursa ada emiten yang namanya cashless. Ya. Saya juga baru dengar berapa bulan terakhir, Pak. Oke. And pretty surprising karena ngobrol dengan beberapa teman-teman juga ya, pengusaha-pengusaha, kemudian juga manajemen dari banyak perusahaan besar. Mereka juga 2 hari ini ya, sebelum saya wawancara Bapak gitu, mereka juga bilang begini, kayaknya pernah denger, tapi mereka nggak tahu persis itu apa gitu, Pak. No we know ya. Ya, mungkin ini memang dalam tahap perjalanan cashless sendiri ya, kita dari tahap awal itu mulai beroperasi 2016 itu kita lebih terkonsentrasi pada teknologinya sendiri ya. Jadi dari pengembangan teknologi dan integrasi dengan partner-partner kita ya, supaya memberikan solusi yang lebih wide kepada para klien kita ya, which is merchant-merchant. Nah, mungkin fokus terhadap teknologi sendiri itu sudah kita laluin ya dari 2016 sampai 2019 dan 2020 kita lebih konsentrasi kepada acquisition ya. Nah, dari acquisition ini beberapa kendala yang dihadapi itu adalah kita salah satunya yang mungkin mengedukasi, contohnya UMKM ya, yang masih belum begitu mengerti mengenai pembayaran non tunai ya, penerimaannya sampai sejauh mana ya, kemudian kanal-kanal pembayaran yang bisa diterima itu seperti apa, model bisnisnya seperti apa ya. Nah, itu ada tahap-tahap yang harus kita lakukan edukasi, kemudian sosialisasi ya. Dan bertepatan juga mungkin di 2020 ya ada kasus pandemi COVID-19 ya, yang sedikit memberikan dampak kepada para merchant ya, di mana beberapa ya yang offline ya, toko-toko itu harus tutup ya, mengikuti regulasi dari pemerintah dan sebagainya. Jadi untuk 2020 sudah kita laluin ya, dan dari merchant juga mungkin kita lihat dari adaptasi terhadap mereka punya bisnis ya, itu sudah mulai ada ya, dan dari sisi cashless juga sudah mulai sedikit lebih gampang dalam mengedukasi maupun mensosialisasi kepada merchant-merchant ini ya. Sehingga 2021 ini ya kita akan lebih konsentrasi itu tetap pada akuisisi ya, para merchant, dan juga memberikan program-program khusus ya. Kemudian di sisi pengembangan teknologi kita juga akan memfokuskan pada pengembangan dari fitur-fitur ya, yang lebih luas ya, untuk penerimaan pembayaran non tunai ya, supaya merchant kita itu lebih mendapatkan manfaat dari penggunaan solusi dari cashless ini. Gitu. Cashless bertumbuh sekitar 30% year on year, sekitar 3 tahun terakhir ya? Iya, benar. Berapa jumlah merchant sekarang yang dikelola, Pak? Kurang lebih di akhir 2020 itu sudah menembus lebih dari 9.000 merchant. Ya. Intinya
dari penambahan merchant sendiri juga kalau kita lihat dari pencapaian 2019 ya, which is sekitar 5 ribuan ya, itu ada penambahan sekitar 4 ribuan 80% ya. Untuk di Tadi 2020. Saya bilang 30% karena saya baca di 30% lebih ke revenue side ya. revenue side. Revenue side Oke. ya, pertumbuhan dari pendapatannya itu meningkat dari 2019 ke 2020 itu sekitar kurang lebih memang benar 30%. Iya. Ya. Dan dari sisi transaksi ya, transaksi bruto, Frekuensi. transaksi bruto sih ya. Oh, Kalau oke. kita lihat tuh gross transaction value volume GTV-nya ya. ya, Oke. itu pertumbuhannya di 2020 itu kurang lebih sekitar 50% dibandingkan dengan 2019 ya kan. Jadi kita melihat dari masa pandemi ini memang lebih menekankan kepada masyarakat ya untuk go to cashless society Iya. ya, pembayaran non tunai ya. Jadi pertumbuhan dari sisi transaksi itu juga di 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sih. Itu mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah familiar dengan istilahnya ya, gross transaction value (GTV) ya. Benar. GTV itu yang biasanya dijadikan ukuran utama untuk menentukan besarnya Benar. bisnis sebuah perusahaan, ya kan, perusahaan e-commerce, perusahaan new economy ya. Benar, benar. Jadi GTV-nya beliau ini kita mulai dari ini dulu. GTV-nya naik 50%, revenue-nya naik sekitar 30%. Ya. Sedangkan kalau number of merchants-nya itu naik 80%. Ya. Jadi luar biasa banget. Ya. Dan karena dia yang terbesar di bisnis model seperti ini, yang menyediakan payment gateway di toko-toko ya, offline Ya. kepada UKM, artinya ini masih satu-satunya mungkin ya, dan yang terbesar di industrinya, makanya bisa dibilang Bapak ada di Blue Ocean sementara ini, ya kan? Ya. Belum ada pemain kompetitor signifikan ya. Ya, benar sekali. Karena untuk masuk ke SMI itu kan butuh komitmen dan dedikasi, Pak ya. Benar sekali. Dan butuh strategi dan cost yang cukup besar juga Ya, karena ya. dalam sisi engagement kita kepada merchant itu harus melalui tahap-tahap ya seperti tadi ya, edukasi, sosialisasi yang berulang-ulang dan sebagainya. Nah, itu tentunya harus ada spending terhadap biaya mungkin dari sisi employee kita ya, Pasti. dari sisi biaya-biaya yang terkait dengan mungkin engagement via telepon dan sebagainya ya, itu kita harus terus-menerus memberikan edukasi terhadap merchant-merchant kita. Objektif masuk ke bursa itu apa, Pak Suwandi? Dan kapan masuk ke bursa? Listingnya kapan, Pak? Cashless melantai di Bursa Efek Indonesia itu pada tanggal 4 Mei 2020. Melantai di bursa itu sebenarnya sudah dimulai dari sekitar akhir dari 2019 ya. Which is kita melihat potensi bisnis dari cashless ini cukup besar ya. Nah, makanya udah lumayan banyak orang yang pernah dengar ya kan? Ya, sebagian masyarakat mungkin sudah pernah dengar juga. Pada saat cashless melakukan IPO ya, itu beritanya cukup besar juga ya. Karena cashless adalah satu-satunya startup fintech itu yang melantai di bursa seperti itu. Di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Seperti itu. Dan timingnya Mei itu kan apa nggak risky, Pak ya? Ya. People are confused at that time kan? Betul. Jadi timingnya itu memang bertepatan dengan masa-masa susah ya, masa-masa pandemi Yeah. ya. Tapi dari sisi bisnis cashless ini ya, kita memang sudah merencanakan harus melantai di bursa ya, itu untuk mendukung dari kinerja dari perusahaan ini sendiri. Jadi objektif dari cashless kita memberikan solusi kepada merchant-merchant kita juga, which is adalah para UKM maupun UMKM ya, dan persentasenya cukup besar ya di Indonesia. Nah, kita memberikan sebuah kesempatan juga ya, dengan Go Public ini menawarkan ke publik ya, publik ini bisa jadi merchant kita sendiri juga ya, yang tergabung dalam komunitas cashless ya, untuk ikut berinvestasi dalam cashless sendiri, untuk mendukung ya para merchant-merchant kita itu untuk bisa ya berinvestasi ya di cashless, sekaligus juga menikmati dari solusi dan layanan yang di-provide oleh cashless itu sendiri. Saya rasa Mei 2020 not too bad, Pak ya. Karena kan pasar
capital market global juga kan udah mulai recover kan. Mulai recover. Mereka paling jatuh itu kan Februari Maret ya. Februari Maret, betul sekali. Dan April udah banyak yang realize bahwa death rate COVID tidak terlalu tinggi. Ya kan, memang penyebarannya cepat sekali tapi death rate tidak terlalu tinggi. Actually this is ya bisa dibilang manageable disease kan. Oke, penyebaran besar, banyak yang akan kena, tapi kalau death rate kecil artinya people will get back to normal sooner than we expected, ya kan? Benar. Nah, makanya bursa global banyak orang yang heran tuh, kenapa Mei, Juni 2020 bursa udah di banyak negara udah mulai recover kan ya? Benar sekali. Padahal COVID-nya masih nggak jelas gitu. Benar. Tapi lot of people itu udah bisa ngebaca trennya, ya kan? Ya. Kalau COVID nih kayaknya nggak semematikan yang diperkirakan gitu, ya nggak? Within 2 years akan balik gitu. Ya. Makanya you go ahead with the go public kan, Pak? Benar. Jadi dari market udah oke ya, lumayan ya. Ya, kita lihat dari sisi Indonesia ya, itu memang pada masa Maret dan April itu adalah titik awal itu yang paling berat bagi kita ya untuk adaptasi terhadap pandemi ini. Tapi seiring berjalannya waktu dari pemerintah juga sudah berperan aktif ya dalam mendukung salah satunya itu terhadap perusahaan-perusahaan ya yang ingin berkembang ya. Itu ya kita memang awalnya itu direncanakan pada saat April ya melantai di bursa. Tapi karena kondisi pandemi ini ada sedikit delay ya, setelah berdiskusi dengan otoritas bursa juga ya kita delay ke awal Mei di 2020 gitu. Jadi timingnya itu memang sudah mulai recover ya dari arahan dari bursa sendiri juga timing yang cukup tepat untuk kita bisa melantai di bursa di bulan Mei itu. Ngobrol-ngobrol mengenai cashless lifestyle, Pak, cashless penetration di Indonesia, seberapa jauh kita dibandingkan dengan negara maju, dengan negara Barat, dengan China mungkin gitu? Nah, kalau dari sisi cashless ya terhadap masyarakat Indonesia, memang kalau dari sisi persentase penduduk Indonesia yang menggunakan cashless ya itu mungkin tidak sebesar dari negara-negara maju ya. Tapi kalau dari sisi tren ya kita lihat bagus sudah berkembang tahun ke tahun ya. Dan sesuatu yang cukup signifikan itu adalah mulai tersosialisasi terhadap penggunaan non tunai ini sendiri ya dengan dukungan dari pemerintah ya untuk menerapkan ya contohnya semacam pembayaran non tunai full di jalan tol ya dan sebagainya. Jadi ada sedikit edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat itu supaya mereka lebih mengenal terhadap pembayaran non tunai ini sendiri. Objektivitas dari cashless sendiri untuk go public ada tambahan terhadap sisi rencana ya terhadap mengakuisisi sebuah perusahaan ya yaitu Sopot Teknologi Indonesia. Rencana cashless untuk mengakuisisi sebesar 51% ya, saham dari PT STI ini ya karena PT STI ini sendiri juga sudah bermain di teknologi smart card dan RFID ya sudah belasan tahun ya, dan salah satunya media yang digunakan untuk non tunai itu adalah kartu yang berbasis smart card ya. Yang kita lihat itu kartu ATM yang berbasis chip ya, kemudian kartu kredit yang berbasis chip ya. Kemudian kartu uang elektronik yang berbasis chip, nah itu semua turunan dari smart card sebenarnya. Nah, PT STI sendiri ini dilihat potensinya oleh cashless ya, karena cukup besar dalam transportation ya digunakan, kemudian sektor-sektor industri hospitality ya seperti water park ya yang sudah menerapkan electronic ticketing ya. Nah, di sini kita lihat ada sinergi yang cukup besar antara cashless dan STI ya. Untuk itu cashless memang berencana untuk melakukan akuisisi dengan salah satunya dana dari IPO tersebut. STI itu market share untuk smart card dan device seperti itu berapa persen, Pak ya? Kalau STI sendiri, kalau kita lihat secara komprehensif ya, solusi dari STI ini mencakup cukup besar ya. Jadi smart card dan RFID itu
merupakan salah satu core bisnis dari STI. Nah, di sini kalau kita lihat dari perpaduan, kalau kita ngomong dari sisi persentase sih belum ada data konkret. Ya. Tapi kalau dari sisi perpaduan kedua teknologi tersebut di perusahaan yang sejenis itu lebih banyak fokus ke salah satu, apakah dia smart card ataupun dia RFID itu. Ya, jadi kalau dari market share mungkin cukup besar ya, bisa dikatakan dari STI ini menggarap dari sisi transportasi, segmen edukasi ya, kemudian segmen hospitality ya, dan juga hal-hal lain ya yang bersifat non transportation gitu. Tadi transportasi, hospitality itu issuernya ya? Enggak, itu sektor yang di provide langsung solusinya oleh STI ya, karena kalau dari sisi smart card, solusi smart card dan solusi RFID itu mencakup end-to-end solution ya, mulai dari perangkat, kemudian aplikasi ya, kemudian bagaimana dengan pembayarannya sendiri ya. Nah, itu yang diterapkan oleh STI ya kepada customer-customernya ya, baik di transportation maupun non transportation itu secara end-to-end solutionnya. Jadi digabung dalam satu package ya yang di-provide oleh STI. Oke. Gitu. Ya. Untuk issuer hampir mirip. Ya, hampir mirip itu dengan cashless adalah STI fokus kepada penerimaan e-money yang berbasis kartu. Ya, dimana kalau kita lihat dari sisi transportation, ya itu untuk membutuhkan kecepatan pembayaran yang tinggi. Satu-satunya pembayaran elektronik cukup cepat ya itu adalah e-money card based. STI bisa masuk ke dalam providing di solusinya itu sendiri. Gitu. Nah, the issuer sendiri sama kita STI sendiri bekerja sama dengan para issuer ya, which is sekarang lebih didominasi sama perbankan. Model bisnis juga kurang lebih mirip dengan cashless gitu, sharing MDR. Ya. Kalau handle langsung ke merchant ya memang cashless. Di merchant-merchant lebih ke cashless. Kok STI lebih ke transportation. Corporate ya, dan lebih massal ya, kasih ke pembayaran uang elektronik yang berbasis kartu. Ya. Itu di STI. Kalau cashless lebih terkonsentrasi kepada pembayaran yang kartu kredit, kartu debit, dan QR. Sinergi inilah yang tercipta antara cashless dan STI ya, dengan dua teknologi yang mirip itu digabungkan ya, sehingga cashless itu bisa memprovide satu platform ya untuk menerima semua metode pembayaran non tunai ya, kartu kredit, debit, QR, dan kartu juga, e-money card ya. Which is saat sekarang belum ada. Ya. Itulah menjadi unik. Luar biasa sekali. Ya. Itu yang unik dari cashless ini. Nah, potensi bisnis yang dilihat itulah yang membuat cashless untuk mengakuisisi STI ini sendiri. Bicara mengenai cashless lifestyle, sebenarnya seberapa efisien cashless payment dibandingkan conventional payment di mata merchant maupun di mata banks, Pak ya, di mata banks gitu ya. Kalau kita lihat dari aktivitas dari cashless tersebut ya, itu memang memberikan poin plus yang cukup banyak ya. Salah satunya kita bisa lihat dari sisi keamanan itu sudah terjaga ya, dan teknologi yang sekarang itu sudah mendukung di mana transaksi non tunai itu terjaga dari sisi keamanan. Contohnya adalah kartu kredit yang menggunakan PIN ya, kemudian ada beberapa transaksi e-money ya ataupun QR itu yang sudah menggunakan PIN juga dan juga mungkin face recognition dan sebagainya. Nah, itu teknologi-teknologi yang mendukung ya terhadap pembayaran non tunai ini jauh lebih aman. Kedua, mungkin kita lihat kalau dari sisi efisiensi dan praktis ya, di mana customer ini sudah ya secara umum masyarakat sudah tidak perlu membawa cash terlalu besar ya di dalam dompet maupun kantong ya untuk
melakukan transaksi. Kemudian di sisi lain juga kita lihat penggunaan dari non tunai ini bisa menghindarkan penggunaan uang palsu. Nah, ini salah satu poin plus dari penggunaan non tunai. Ya. Dan dari sisi Bank Indonesia, ya, itu juga bisa melakukan efisiensi dari anggaran untuk cetak uang kertas tersebut. Ya, jadi sangat efisien kalau dalam penggunaan pembayaran non tunai ini benar-benar disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat supaya mereka terbiasa dengan pembayaran digital ini. Sehubungan dengan hal-hal yang tadi kita bicarakan, Pak, apa key success factors bagi cashless untuk terus bisa berkembang? Dari cashless sendiri, intinya salah satu key success factor ya, itu adalah bisa mengintegrasikan metode-metode pembayaran itu dalam satu platform. Dari key success factor cashless ini adalah memberikan sebuah solusi ya terintegrasi ya, di mana kita mengintegrasikan berbagai metode pembayaran non tunai di dalam satu platform. Ya, itu memberikan manfaat yang lebih kepada merchant dan juga kepada customer, kepada masyarakat, di mana preferensi customer untuk menggunakan sumber dana mereka itu lebih luas ya dari solusi yang di-provide oleh cashless ini. Ya, jadi kita menerapkan sebuah platform itu untuk mendukung pembayaran non tunai ini jauh lebih besar ya, yang memberikan dampak ya peningkatan ekonomi secara global ya. Nah, kedepannya dalam 1 atau 2 tahun ke depan, kira-kira bagaimana perkembangan atau apa yang akan terjadi dengan penetrasi cashless atau lifestyle cashless di Indonesia, Pak? Dari sisi penggunaan retail maupun korporasi. Nah, dari sisi masa pandemi ini kita udah belajar ya. Kita udah belajar itu mengakselerasi pembayaran digital ya. Itu yang awalnya direncanakan itu di beberapa tahun kemudian itu diakselerasi ke saat sekarang ya. Jadi penetrasi terhadap penggunaan dari pembayaran digital itu akan sangat pesat pertumbuhannya dalam 1-2 tahun ke depan ini. Ya. Disinilah kita melihat bahwa dukungan dari pemerintah itu sangat berperan aktif ya, dan sangat membantu ya, di mana harus kita lakukan edukasi lebih luas ya, kemudian sosialisasi lebih luas kepada masyarakat supaya mereka mengerti dalam penggunaan pembayaran digital ini sendiri. Gitu. Ya, jadi dalam 1-2 tahun ke depan ini pasti prediksinya itu akan meningkat sangat signifikan ya di sisi pembayaran non tunai. Gitu. Dan beruntung sekali cashless menjadi salah satu pemain pertama dan mungkin terbesar di kategorinya pada saat ini ya. Karena barang siapa yang masuk market pertama kali dan bisa menciptakan sinergi dengan para pelaku, juga tentunya bisa menciptakan entry barrier ya. Karena kalau industri seperti ini kan entry barrier itu penting kan, Pak ya. Betul. Kita yang pertama kali mengeducate the market, kita yang pertama kali masuk ke UKM, menyediakan cashless platform bagi mereka. Tentu kita berharap bahwa ada entry barrier ya kan ke depannya. Benar. Nah, entry barrier itu kita lihat mungkin bisa dilihat dari sisi teknologi juga ya. Karena untuk menggabungkan satu platform itu ya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Dilihat dari teknologi yang di-provide oleh masing-masing issuer itu agak sedikit berbeda satu sama lain. Ya. Jadi ada step-step yang cukup panjang yang harus dilalui untuk bisa menjadi payment gateway yang seperti cashless. Ya. Dan dari sisi kedua itu kita bisa dilihat dari operational ya, di mana untuk tahap awal itu pastinya dengan bisnis yang sejenis dengan cashless ya, itu melakukan akuisisi merchant itu akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi ya, di mana strategi-strategi yang harus kita lakukan ya, itu yang bisa coba mengefisiensikan ya, di mana cashless sendiri juga sudah jalan cukup lama ya, dan sudah bisa beradaptasi dengan
pangsa market ya, dan dari sisi operasional juga sudah kita prediksikan itu bisa kita lakukan efisiensi secara bertahap ya, sehingga bisa mencetak pendapatan ataupun laba yang positif bagi cashless ini. Jadi entry barrier-nya itu mungkin lebih kedua sisi ini yang menjadi pertimbangan ya, harus menjadi pertimbangan terhadap para pemain baru seperti itu. Mungkin atas nama UKM di Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih ke Bapak dan Cashless Pak Suwandi, karena you are the one who enter the UKM market kan. Mungkin satu-satunya dan pasti yang terbesar di kategori penyedia payment gateway offline bagi UKM di Indonesia adalah cashless. Kalau Anda nggak mulai, penetrasi cashless ke retail-retail UKM pasti akan jauh lebih lama gitu Pak ya. Maka tadi saya ucapkan thank you on behalf of the UKM Society of Indonesia. Terima kasih juga ya, terima kasih juga intinya kepada para partners merchants ya, UKM maupun UMKM yang tetap support cashless ya, sampai saat ini kita bisa berkembang begitu pesat ya, dan intinya visi cashless itu adalah bisa memberikan solusi yang terbaik ya dalam pembayaran non tunai itu kepada semua stakeholder ya, baik dari partner kita maupun klien kita, merchant kita ya, dan terhadap para pemangku kepentingan lainnya ya. Intinya atas dukungan dari para UMKM juga ada cashless hari ini ya, dan peran dari para merchant kita ya yang sudah bergabung dan mungkin calon-calon merchant yang akan bergabung ya, kita ucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu berwawancara dengan Economics TV. Saya Alex Mulya, Direktur Riset dari Economics, dan dengan Bapak Suwandi, CEO dari Cashless Indonesia. Semoga perbincangan kita memberikan insight dan edukasi kepada teman-teman sekalian. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Stay tune with Economics TV. Thank you. Pak.